pada kesempatan ini sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa menghadiri acara kegiatan diseminasi materi guru penggerak yang saya pelajari kemarin modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada Ibu Kepala, terima kasih sudah meluangkan waktu dan mengizinkan rekan-rekan guru untuk mengikuti kegiatan ini. Pada kegiatan ini mungkin sasarannya rekan-rekan bukan menggurui gitu ya, cuma hanya menyampaikan apa yang saya peroleh, mudah-mudahan ada manfaatnya dan seenggaknya mungkin sharing apa yang diperoleh. Dan pada kesempatan ini mengenalkan tentang bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Tapi nanti minta bantuannya untuk bisa dari khususnya wali kelas. Jadi tujuan akhirnya itu produknya itu ya. Jadi setiap guru kelas mampu membuat sebuah keyakinan kelas yang nanti tata caranya akan dipaparkan pada materi begitu. Bisa dipahami? Ya. Nah, sebelum mulai kita seserian dulu ya. Gaduh kuis. Boleh cepat-cepat menjawab ya, Imah Hulu ya. Ini tebak-tebakan ya, tadi bikin saya semalam kukuisan buatan sendiri asli. Tebak-tebakan apa? Cincin karena tebakan banyak. Coba. Ini ada gambar apa? Kursi. Kursi anu patah hati. Nah, itu gambar apa dan apa? Itu ada pintunya di makam. Kalau makam berarti apa? Kuburan. Yang dikubur itu? Mayat itu berarti manusia. Yang mayat itu berarti orangnya sudah meninggal. Mati. Betul. Itu tinggal nambahan mati rasa. Mati rasa. Mati rasa. Next. Next. Nah, iya naon. Otak? Otak encer? Ya. Karena ini yang di checklistnya yang encer, ini yang kental, ini otak encer. Siapa kan mudeng ya nulain. Ayo ngerin ya. Ini siapa ya? Sama ini mana gambarnya? Ini teh apa ya? Jauh. Ininya nggak ada gambar segini ulang. Next aja deh. Nah ini. Itu deh bau. Bau. Itu batu tehnya dicoret. Bau. Contoh juga berarti kelas 5. Juga berarti gaya esan. Gaya esan berarti jungkit sama dengan apa pelajaran kelas 5? Ayah katrol. Ada katrol, ada pengungkit. Pengungkitnya sambil jangan. Aduh, ya Allah. Kelas 5 ya Allah. Alat sederhana. Ayo, naon? Katrol. Pengungkit atau menjadi bejaan. Berarti tua. Bangka. Saya dicoret jadi tua. Rangka Erna yang tua bangka. Satu lagi. Apa? Aku. Betul. Bukan. Aku. Terus nama. Betul. Ini terakhir.
terakhir ya, semoga menjadi doa aku bahagia. Amin. Sudah beres yang ini, baru kita masuk ke materi. Sebetulnya budaya positif, terangnya budaya. Budaya. Banyak ngomong nawenya. Budaya sekolah, budaya positif sekolah. Dalam membangun budaya positif sekolah itu tidak mudah ya, diperlukan kerjasama dari semua unsur, terutama dari personil sekolah gitu ya. Budaya sekolah bisa terbangun bukan dalam waktu sehari 2 hari, setahun 2 tahun, tapi dibangun secara berjenjang dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang menimbulkan iklim positif. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti lama-lama menjadi budaya. Karena saya dulu waktu bikin tesis tentang budaya sekolah, itu ternyata yang namanya budaya positif itu tidak bisa dinilai dengan tes tulis dan sebagainya, tapi akan terlihat dari keseharian. Istilahnya di buku yang saya baca itu, kalau sebuah sekolah mempunyai budaya positif, itu akan terlihat dari yang berbicara itu bukan orang per orang, tapi dinding berbicara, katanya halaman berbicara, itu menunjukkan budaya positif. Dipikir-pikir sama saya benar juga. Jadi kalau misalkan dinding bicara, dinding bersih, teu aya coret-coret, berarti itu sudah ada budaya positif. Halaman teu aya sampah, dedaunan hijau, itu tidak perlu diucapkan, tapi sudah berbicara. Apa-apa yang ada di sekolah kita itu sudah berbicara tanpa dijelaskan oleh manusia. Itu mungkin yang dimaksud budaya positif di sini. Nah, kalau di modul itu ya, di modul yang saya pelajari kemarin, budaya positif yang dimaksud di sini itu pembentukannya ada yang disebut dari teori kontrol, teori motivasi, terus keyakinan kelas, hukuman, terus lawan hukuman itu reward, ganjaran, hukuman, serta ada yang disebut istilah baru bagi saya mah restitusi. Nah, itu istilah. Jadi kalau zaman dulu waktu kuliah kita mempelajari namanya stimulus respon ya. Jadi anak itu diberi rangsangan untuk melakukan hal positif. Nah, kemudian nanti anak akan memberikan respon. Jadi dirangsang terus budak supaya memberikan respon yang diharapkan sama kita. Nah, di sini menurut Stephen R. Covey itu katanya kita harus bisa mengubah dari stimulus respon ke teori kontrol gitu. Karena ada perbandingan antara stimulus respon sama teori kontrol. Perbandingannya kalau di stimulus respon itu kebutuhan kita sama, bener kan, dikasihnya stimulus semua sama anak kayak gitu ya, nanti responnya juga diharapkan sama juga gitu, padahal pada kenyataannya kebutuhan orang itu berbeda. Contoh si Fikri mungkin lebih membutuhkan main bola daripada belajar matematika gitu, atau misal ada murid yang lebih membutuhkan menggunakan pendengaran daripada membaca gitu. Nah, itu makanya stimulus respon dianggap kurang relevan jika diterapkan pada murid-murid zaman sekarang, sehingga guru itu diarahkan untuk lebih ke mempelajari teori kontrol gitu. Sama perbandingannya, semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon, sedangkan dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benar ya? Antara melihat tadi, mendengar kata restitusi, kan kalau ibu koneknya karena prostitusi, mungkin yang lain beda gitu ya, karena karasi, karena naon gitu, tergantung pengalaman masing-masing gitu. Dan yang paling penting ini yang kata kuncinya yang sebetulnya sih ini cukup menampar saya ya, bahwa orang lain bisa mengontrol saya itu salah ya, tapi yang bisa mengontrol yang kontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Nah, itu mungkin kadang kita memaksakan murid untuk sesuai dengan keinginan kita gitu, padahal yang bisa mengubah dirinya, mengontrol dirinya itu adalah diri dia sendiri. Jadi fungsi guru di sini sebagai apa? Sebagai penuntun dan memunculkan motivasi intrinsik dari murid-murid itu sendiri. Nah, cukup berat sih menurut saya. Jadi kalau dalam stimulus respon ada berpikir menang kalah, jadi ada saingan gitu, ada kompetisi. Kalau dalam teori kontrol
harus berpikir menang semua gitu. Jadi istilahnya anak yang tadinya nilai 2 berjuang menjadi 5 itu sebuah kemenangan gitu. Beda halnya dengan anak yang memang sudah berpikirnya tinggi, nilai 10 bagi dia itu biasa saja gitu, dibandingkan dengan anak yang berjuang berdarah-darah dari nilai 2 sampai 5 gitu. Jadi intinya semua murid bisa menang dengan versinya masing-masing gitu. Jadi saya setuju dengan prinsip bahwa sebuah keberhasilan itu jangan dibandingkan dengan orang lain, tapi dibandingkan dengan diri kita sebelumnya. Sebelumnya kita sebagai tenaga honorer tiba-tiba sekarang menjadi P3K, itu something happen. Itu sesuatu hal yang merupakan perubahan ke arah positif dan sebuah kemajuan. Jangan dibandingkan ibu Yayan terus opat B, abi tilu cekene, kenalan gitu. Jangan membandingkan dengan orang lain. Itu mungkin kalau dalam agama Islam lebih ke bersyukur ya, mensyukuri apa yang kita dapat gitu. Jadi ada korelasi lah antara si Stephen dengan Islam gitu. Jadi kita itu intinya jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemajuan kita bandingkanlah dengan diri kita sebelumnya gitu. Begitupun sekolah, jangan melihat sekolah kita dibandingkan dengan SD mana gitu, tapi bandingkan dengan tahun kemarin. Sekolah kita tahun kemarin gimana, tenaga pendidiknya bagaimana, muridnya lulusannya bagaimana, sarana prasarana bagaimana, sekarang bagaimana, ada kemajuan tidak. Nah itu yang disebut perkembangan atau kualitas dari sebuah institusi atau diri. Next. Nah ini juga sebetulnya banyak bertolak belakang dengan prinsip saya sebetulnya ya. Peraturan, kalau tidak mentaati berarti dapat hukuman gitu ya. Ternyata kalau setelah disimak dengan seksama, disiplin di sini itu justru disiplin itu belajar, artinya belajar. Jadi murid-murid itu dapat menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan yang bisa dihargai dan bermakna. Adik kita mah suka disiplinnya pokoknya harus sesuai aturan gitu. Nah di sini itu pada konsep di sini itu tidak untuk adanya hukuman dan ganjaran. Kalau dia terakhir itu masih boleh. Tapi kalau hukuman dan ganjaran itu sifat. Misalnya anak dihukum, disuruh ini, disuruh itu akan berkesan sampai Pak ini aki-aki teh ingat gitu. Terus ada nanti menimbulkan denda dengan ganjaran, jadi nanti menimbulkan ketergantungan. Istilahnya hukuman dan cara. Jadi motivasi dari luar sehingga hasilnya juga sementara, hampir tertanam dari hati. Itu cina disiplin teh. Nah, dikebut. Jadi diri harus mancing orang lain untuk bisa mengubah dirinya gitu. Jadi justru sikap itu arah positif, suatu hal yang cukup sulit gitu. Karena seperti halnya kita menghadapi murid bukan 1-2 gitu, tapi berpuluh-puluh dan beraneka ragam karakternya yang harus dilayani secara individu. Itu suatu hal yang cukup sulit gitu. Nah, yang harus ditumbuhkannya teh apa? Untuk menumbuhkan kedisiplinan itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Sangat banyak ya nilai-nilai kebajikan universal. Ini hanya segini yang berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini mah diambilnya dari profil pelajar Pancasila ya. Cuma saya ngambilnya cuma satu contoh dari profil pelajar Pancasila. Jadi mampu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal seperti ini. Dampak pengiring, dampak pengiringnya teh ini. Nah tadi udah dijelaskan ya teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini yang terakhir restitusi, Bu, restitusi. Sudah melakukan kesalahan gitu. Jadi lamun anak salah teh kan abi mah hayangna teh ngegecek budak ke sinang aku salah gitu. Nah ternyata dengan teori restitusi itu tidak ada kewajiban bagi seorang guru untuk menekankan bahwa anak itu salah. Justru harus bisa menyetabilkan kesalahan anak, kemudian memvalidasi salah anak itu, dan terakhir harus bisa memberikan keyakinan kelas atau aturan kelas yang disepakati apa. Misal di kelas ada anak yang gelut pas saya berantem gitu, nah ulah disalahkan cenah ulah, tapi si anak
mah keterampilan berkomunikasi gitu. Jadi bisa ditanya melakukan itu, kamu misalnya kenapa tadi mukul si Anu, misalnya karena saya dihina misalkan, terus si guru tuh jangan kamu tuh salah begini gitu, tapi dikasih dulu penguatan. Oh iya, Pak Rijal dulu waktu SD juga sama anak Badung gitu misalkan. Wajar sih masih sebenarnya ini, jadi ada budak teh diangkat kela gitu, saat diangkat baru dibebutkan gitu, nah baru dia gitu udah dikasih mau nah jangan gitu. Dari nanti teh si anak teh dengan dikasih misalkan teh baik tidak kalau seperti itu teh, bisa nggak kalau misalkan tidak begitu, bagaimana mau kedepannya supaya kamu tidak tersinggung, ada seterusnya lah ya. Saudara ABG intinya mah keterampilan komunikasi guru ini. Lamun guru nanggung pendiam dari hati ke hati malah ada hese eta teh. Nah, sebelum menerapkan kedisiplinan yang tadi itu, tapi kalau keyakinan kelas merupakan kesepakatan. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan kan menggunakan baju merah putih misalkan teh. Kalau di keyakinan kelas lebih abstrak, berpakaian sopan, rapi dan bla 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 gitu, lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, lebih umum, tidak spesifik, dibuat dalam bentuk positif. Harus bentuk positif kalimatnya. Jadi tidak boleh memakai kalung misalnya, itu kan negatif, tapi lebih diarahkan ke menggunakan pakaian sederhana gitu. Misalnya tidak boleh berlari-lari di kelas, kan itu negatif, diarahkan di kelas berjalan dengan tertib gitu, jadi diarahkan ke hal positif. Setiap menyusunnya tentang kita gitu nyanyi sama penyusunan gitu. Nanti ada contohnya. Ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi ulah tadi kan syukurnya tinggi itu 12 gitu. Akhir keyakinan kelas kan cukup 5 gitu, tapi disepakati bersama gitu. Kemudian mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bisa diterapkan di lingkungan tersebut, ya mungkin pastilahnya menjadi aturan untuk bisa diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Kalau sudah tidak dianggap tidak dibutuhkan, bisa diganti gitu. Terus 2 bulan ya mah berjalan bagus diganti gitu. Jadi boleh ditinjau kembali dan disepakati kembali. Nah ini contohnya keyakinan kelas untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Kata positif. Kata-kata untuk kelas 5, keyakinan kelas selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah ini penting ya. Kalau kelas tinggi, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Soalnya kelas tinggi kadang seenaknya, kayak di kelas 6 itu ya, mau kan barang batur teh minum, main lagu, main usaha gitu. Terus pensil, ambil usaha. Ini perlu nanti dijelaskan kepada anak-anak. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Mau kelas atas tuh harus benar-benar disepakati ini ya, soalnya mengumpulkan tugas, PR, piket. Kadang anak-anak tidak punya komitmen sehingga seenaknya gitu. Senantiasa membantu, nah ini penting supaya di kelas teh teu aya saling ngabuli, saling ngaheureyan karena ada kata-kata senantiasa membantu abi mah pada ditamihan dan saling menyayangi anggota kelas misalnya kayak gitu. Jadi itu aya papaseaan gitu di kelas teh. Ini kelas 7 mah SMP ya. SMP itu lebih simpel lagi, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Cukup begitu. Yang positif itu kita introspeksi diri, posisi kontrol kita itu dalam restitusi itu ada posisi kontrol keberapa gitu. Bisa jadi penghukum biasanya disesuaikan dengan tata tertib ya. Kamu tidak menggunakan ini, kamu dihukum lari 3 keliling misalnya. Eta berarti guru berada pada posisi penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, ini saya paling suka ini membuat merasa bersalah padahal salah. Jadi si anak tuh
di apa ya, dikorek-korek gitu kesalahan anak ame, mana nanti ngerasa bahwa dia teh bersalah gitu. Kamu teh orang tua kamu sudah membiayai, ngasih bekal bla 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 bla, tapi kamu nanti bener tak teh membuat anak merasa bersalah. Gitu. Tapi jadi si anak teh dicoba untuk merasa bahwa mana teh yang melakukan gitu teh mendolimi saha wae gitu, tah ya bisi tadi gitu niatnya ya. Beda halnya dengan teman. Kalau teman itu lebih ke kayak Pak Rijal, tolonglah Fikri, kasihanilah bapak ibu, nanti ibu dimarahi sama bapak kepala, atau misalnya itu kata-kata seperti itu memposisikan kita sebagai teman, jadi lebih akrab gitu. Masa ibu udah capek-capek bikin ini, kamu tidak menghargainya, nah itu biasanya kata-kata posisi kita sebagai teman. Nah kalau pemantau itu biasanya lebih ke konsekuensi, lebih bagus dari yang terbaik itu sebetulnya manajer. Nah, itu sangat susah ya, cek abis sih. Manajer itu benar-benar harus memiliki kesabaran tingkat nasional. Itu tingkat nasional. Kita contoh saja ya, langsung ke contoh bagaimana sih si anak ini anak SMA yang dipanggil si bapaknya. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Ya. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Validasi tindakannya. Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Ini validasi tindakan. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu juga akan mengatasi masalah. Tapi itu kalau misalkan si anaknya nyambung ya. Tapi kalau misalkan anak tante nyambung ya masalah. Anak kan yang egois, Iya. yang mudah menerima itu. Kayak iya. Jadi perlu solusi lagi ya. Perlu solusi lagi. Jadi intinya masih situasional. Menurut Abimah posisi yang tadi teh bisa diterapkan sesuai situasi dan kondisi. Tidak selamanya kita memposisikan diri sebagai manajer.
Jadi gitu intinya mah. Jangan mau gabung sama ada teman ya. Teman kali ya minimalnya kita menjadi teman lah. Jadi intinya seperti itu. Dari hakimnya. Yang mau ditanyakan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekedar menyampaikan satu pertanyaan yang mungkin setelah mengamati, setelah melihat dan mendengarkan juga ya untuk pemaparannya, akhirnya timbul pertanyaan tentang keyakinan kelas ya, tentang keyakinan kelas, dan tadi terdapat 5 faktor apa yang tadi terlupa lagi yang salah satunya ada sebagai apa, manajer posisi kontrol. ya, posisi kontrol. Oke. Kalau seandainya ada satu momen di mana siswa itu memang melakukan suatu perbuatan yang tidak kita harapkan ya, terus kita akhirnya bertanya kepada anak itu, tidak misalnya kamu itu bisa diam nggak, tidak seperti itu, tapi bertanya begini, kalau misalnya si anak ini mukul temannya, nah kalau misalnya kita tanya, kalau misalnya kamu pukul aja diri kamu sendiri, sakit nggak? Nah kalau seperti itu bisa termasuk ke yang mana gitu? Apakah bisa termasuk ke yang pertama, yang penghukum, ataukah ke teman, ataukah ke manajer, ataukah ke yang mana gitu? Di antara 5 yang tadi gitu. Jadi intinya kita suruh si anak itu berintrospeksi. Kalau misalnya pukul sakit nggak? Kalau sakit jangan mukul orang gitu. Nah kayak gitu tehnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya dari Ibu Titing. Ya memang ya, kalau realitanya banyak hal yang sudah kita lakukan dengan tujuan tentu saja keberpihakan kita kepada murid. Contohnya tadi misalkan kan kita ada 5 posisi kontrol tuh ya. Kalau misalkan ada anak yang mukul temannya, kemudian guru itu sebagai sebuah tindakan restitusi sebetulnya ya. Guru itu menyuruh anak tersebut, coba pukul, kamu sakit nggak kalau dipukul sendiri gitu. Nah itu masuknya kemana? Ke penghukum, ke membuat rasa bersalah, ke teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira. Menurut Bu Salma kemana? Kalau misalkan menurut saya pribadi itu kan berarti anak disuruh merasakan ya, berarti itu lebih ke merasa bersalah. Jadi anak suruh merasakan gitu. Coba kamu kalau misalkan kayak seperti ini, kita misalkan misal yang kedua membuat anak merasa bersalah. Contoh analoginya seperti ini, misalkan anak marah rota gitu di kelas, terus mengatakan begini, coba kamu rasain deh jadi ibu, kalau kamu punya murid seperti kamu gini-gini bagaimana gitu. Nah itu kan lebih ke membuat anak merasa bersalah, sama halnya dengan mukul, coba pukul diri kamu sendiri, bagaimana rasanya, sakit tidak gitu. Berarti itu lebih ke membuat anak merasa bersalah gitu. Posisi kontrol kita seperti itu, tapi seenggaknya tidak melakukan hukuman sudah lebih bagus ya. Berarti belum benar juga ya yang dilakukan. belum tahap yang benar-benar profesional untuk manajer. Tapi Tapi memang rasanya sulit jadi manajer. Iya. Kemarin saya mempelajari modul yang terbaru itu tentang tentang keberpihakan kebutuhan murid itu. Saya berpikir lamun mengajarkan metode pembelajaran berdiferensiasi yang kayak sekarang itu IKM seminggu oleh pingsan guru. Jadi sebelum masuk menganalisis kebutuhan murid itu secara umum, sudah menganalisis kebutuhan murid, sumber belajar kudu bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan murid. Kalau yang audio disiapkan audio, membaca poster, artikel, video, atau wawancara, kartu. Tadi pelajaran dalam seminggu guys pingsan ya Rumah. Terus kalau begini di suatu kelas itu ada kehilangan, itu termasuk apa ya? Semua itu dikasih didik sepanjang ibaratnya 5 cm. Tapi di kelas itu belum ada yang mengaku yang kehilangan itu.
Terus dibilangin gini, nanti lidinya kalau yang membawa atau yang mencuri lidinya akan jadi panjang. Jadi anak itu nanti kalau anak yang mencuri bisa jadi memotong lidinya itu jadi pendek, jadi bakal ketahuan itu yang mencuri itu termasuk yang poin mana itu? Bagus. Ini kasus zaman dulu tuh memang guru-guru zaman dulu itu punya trik ya yang menyakiti kan out of the box gitu ya, di luar konsep, di luar teori tapi bisa kena gitu ya. Sebetulnya salut sih sama guru-guru zaman dulu ya, dengan pedagogiknya yang sangat-sangat benar-benar ilmu pedagogiknya, tanpa mengetahui bahwa itu ilmu apa tapi mereka sudah mengimplementasikannya dengan total gitu. Beda zaman sekarang ya, teorinya sabreg, aya PMM, aya Google, aya naon, tapi implementasinya sedikit karena mungkin guru terlalu sibuk mempelajari konsep gitu tanpa mengimplementasikannya. Itu mungkin trik untuk mengetahui kejujuran anak dengan seperti itu, tapi tanpa ada tindakan restitusi ya. Aya komunikasi bla 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 bla, tapi otomatis anak terlihat dengan jelas. Mungkin itu sebagai salah satu awal tindakan restitusi Bu kalau di sini jadi belum masuk ke posisi kontrol. Jadi nah setelah ketahuan si anak itu yang mencuri karena terbukti dari lidinya yang patah, baru kita lakukan tindakan restitusi supaya si anak itu tidak mengulangi perbuatannya. Jadi mungkin belum masuk ke posisi kontrol, baru sebagai kalau di dokter itu diagnosa. Diagnosa. Itu merasa salahnya. Nanti itu direstitusi Bu. Tindak lanjut merasa diri gitu. Saya merasa Anda berbuat salah gitu. Jadi dengan keberaniannya dia, ketakutannya dia, saking takutnya diketahui orang, makan si Lidi gitu. Tapi belum ada ke langkah restitusi gitu. Bisa sih membuat dia bersalah, tapi nanti akan ditindaklanjutinya dengan restitusi gitu ya. Ditindaklanjutnya itu tanpa orang lain tahu ya. Jadi tidak rasa malu ya, itu sudah ke level manajer sih sebetulnya. Nanti dipanggilnya sendiri tanpa diketahui orang lain gitu ya. Dirahasiakan gitu. Ya itu tuh sebetulnya udah ke level manajer. Sudah ke yang benar-benar melindungi anak meskipun bersalah, dia kembali ke arah yang benar dengan tidak merasa malu. Sudah keren sekali. Zaman dulu bisa gitu ya, zaman ayeuna belum tentu orang seperti itu. Jadi kadang abg mempelajari ini sok beri dikit perasaan yang gini sok terus dipraktekeun gitu. Tapi kan zaman ayeuna digentos istilahna kudu kieu kudu kitu. Jadi justru guru disibukkan dengan memahami teori-teori baru, nanti diberi kesempatan untuk mempraktekkan terus emang dulu bisa itu digunakannya teori ini. Tapi zaman sekarang anaknya bisa, anaknya nah itu bukan di kitanya saja gitu. Jadi pola pikir anak sudah berubah sekarang. Nah itu tuh ada kaitannya dengan yang konsep. Pengalaman teh. Konsep pendidikan kita ada Dewantara teh Bu, anak PMM. Jadi ada guru itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam, kodrat zaman teh. Jadi sesuai zamannya. Eta susahnya teh di situ, istilah namanya teh kalau mah ngigelan budak ayeuna teh kebanyakan gitu tah. Jadi mungkin menjadi masalah bersama yang solusinya teh sebetulnya tidak bisa dikonsep seperti teori seperti ini gitu, karena pada waktu di lapangan munculnya bisa saja bukan hal yang seperti dicontohkan di teori. Itu betul. Apa yang tanya? Siap. Hatur nuhun kasadayana, hapunten bilih aya kepala rekan-rekan guru yang sudah bersabar dengan sangat sabar menyimak apa yang saya sampaikan, meskipun sedikit tetapi tidak berfaedah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak ada keterpaksaan, keikhlasan untuk menuntut ilmu
walaupun sedikit sehingga mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kita tutup saja kegiatan ini dengan membaca alhamdulillah bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada waktu kemarin setelah mengikuti diseminasi tentang budaya sekolah, guru-guru semuanya menanggap positif. Karena tentang budaya sekolah itu belum diketahui sebagian yang belum banyak mengetahui guru-guru itu tentang ilmu itu. Kebanyakan metode atau paham-paham itu paham-paham seperti dulu. Sedangkan waktu kemarin itu ilmunya banyak yang baru. Nah, seperti tentang pendekatan terhadap anak-anak, seperti mengenai reward yang kebiasaan dulu-dulu itu, pujian dan reward itu seolah-olah itu harus. Kalau yang kemarin itu antara perlu dan tidak, tergantung situasi mungkin. Ya, oleh karena itu saya sangat berterima kasih sekali karena tentang budaya sekolah itu belum ada sosialisasi atau workshop, belum ditemukan seperti ilmu-ilmu yang kemarin disampaikan oleh Ibu U'ah. Alhamdulillah guru-guru menambah ilmunya yang baru dan sangat bermanfaat, kemudian langsung diterapkan di kelas masing-masing. Sekian, terima kasih kepada guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Dewi Afilianti. Saya guru di SDN 2 Parakanyasag. Saya mengajar di bidang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah saya menyimak diseminasi dari pemaparan guru penggerak yang disampaikan oleh Bu Ah, alhamdulillah pemaparannya cukup baik dan bagus, dan alhamdulillah mungkin bisa saya terapkan dalam pembelajaran. Harapan saya semoga di kedepannya ada diseminasi lagi yang bisa menambah ilmu bagi saya dan meningkatkan sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Patona. Saya mengajar sebagai guru kelas 4 di SDN 2 Parakanyasag. Setelah saya menyimak diseminasi dari guru penggerak Ibu U'ah, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang baru. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya di pembelajaran di sekolah ini. Harapan saya semoga kedepannya ada kegiatan diseminasi seperti ini lagi, sehingga saya bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang baru dan bisa menerapkan di pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fahrunisa. Saya mengajar di kelas 1 di SDN Negeri 2 Parakanyasag. Adanya kegiatan dimensiasi oleh guru penggerak mengenai budaya positif di sekolah, saya menjadi lebih mengenal apa itu budaya positif di sekolah, dan saya menjadi termotivasi untuk melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Setelah adanya kegiatan ini, saya juga merasa menjadi lebih tahu seperti apa guru harus bertindak, menjadi tahu seperti apa kita harus melaksanakan budaya positif di sekolah. Untuk harapan kedepannya, saya sangat menyukai kegiatan-kegiatan dimensiasi seperti ini, dan semoga lebih diperbanyak lagi kegiatan-kegiatan dimensiasi untuk pengetahuan terkait guru-guru yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.